Selamat datang kembali di Eran Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-229. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-229 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 6 saham, di mana ada BBRI, BMRI, BBNI, Hoki, BBTN, dan BRPT, di mana ke-6 saham ini adalah request atau permintaan dari teman-teman semuanya. Dan sekali lagi ini bukan rekomendasi, tapi kalau misalkan ada yang menarik, teman-teman bisa pertimbangkan untuk melakukan pembelian. Dan saham pertama akan kita review di part yang ke-229 hari ini adalah saham BBRI, di mana saham ini ditutup minus 0,71% di harga 4.200. Dan kalau teman-teman perhatikan, memang emiten ini masih kita katakan aman. Kenapa? Karena dia masih berada di atas level PBL atau level supportnya, yaitu di 4120. Jika teman-teman ingin membeli saham ini, maka lebih dekat dengan 4120 itu jauh lebih menarik. Saat ini memang resikonya masih medium dan lebih condong ke resiko low. Jadi kalau misalkan mau membeli, maka mungkin 4150, 4160 teman-teman sudah mulai mencicil ya. Atau bisa juga di bawah 4.200 teman-teman sudah mulai mencicil perlahan, dengan catatan bahwa dia mampu kuat bertahan di 4120. Jadi teman-teman mulai mencicil mungkin di 4180 beli 10%, 4160 beli 10%, kemudian di 4120 teman-teman beli 80%. Jadi langsung di average down-nya dalam jumlah besar, sehingga average-nya itu paling tidak mendekati dengan level 4120, mungkin average-nya di 4140 atau di 4130. Nah, kalau teman-teman sudah punya average di level sana, teman-teman langsung batasi cut loss. Cut loss-nya di berapa? Mungkin di 4.100, atau teman-teman bisa pakai di level yang cukup jauh, yaitu di 4.000. Dan kalau misalkan BBRI mampu dan kuat bertahan di atas 4120, maka ada peluang buat BBRI bisa technical rebound dengan target jangka panjang, ya, itu ada di level PBH, yaitu di harga 4.410. Kalau level PBH ini berhasil ditembus, maka next resistnya ada di 40 hari harga tertinggi, yaitu di harga 4.880. Tetapi misalkan besok ternyata BBRI ini tidak mampu turun di bawah 4.200, maka teman-teman tunggu saja. Di sini ada yang namanya gold line di 4290. Silakan buy on breakout di 4290 dengan target ke 4410. Ini skenario kedua ya. Kalau misalkan ternyata dia tidak dekat dengan 4120. Tetapi saya lebih cenderung merekomendasikan kalau misalkan dia lebih dekat dengan area PBL, itu jauh lebih aman, dan teman-teman mungkin potensi reboundnya itu lebih berpotensi ya. Tetapi kalau misalkan ternyata besok dia malah naik, karena mengingat dia sekarang tepat berada di middle trend line. Ini kalau kita gambar, maka dia sedang berada di middle trend line, sorry. Ini middle trend line. Kemudian di sini, nah kita gambarkan dia tempat ya, masih bertahan di middle trend line. Ini apakah dia bisa naik mantul terus atau malah dia turun? Nah, kalau ketika dia mantul, maka kita cegat dia di 4290. Ya, ketika breakout kita buy, tapi ternyata kalau dia misalkan turun, ya sudah kita ambil di 4120, di range area 4120 sampai dengan 4190 ya. Itu teman-teman bisa mulai mencicil. Tapi kalau dia pas di 4120, silakan hajar banyak, tidak masalah. Tapi ingat cut loss di 4100. Kemudian saham berikutnya adalah saham BMRI, di mana saham ini ditutup stagnan di 6125 di perdagangan hari ini. Dan kalau teman-teman perhatikan bahwa level support terkuat yang berada di 6150 tidak mampu ditahan, dan tadi sempat berjuang untuk naik kembali di atas 6150, namun sayang sekali closingnya di 6125, sehingga BMRI ini masih belum saya katakan aman untuk dibeli. Amannya di mana? Amannya adalah ketika dia breakout di 6150. Nah, inilah beruntungnya adalah jarak dari harga saat ini menuju ke harga PBL di 6150 cuman kurang lebih 25 poin. Jadi kalau misalkan besok dia bisa breakout di atas 6150, silakan buy. Buy 6150, target ke 6225, dan target jauh menuju PBH yaitu di 6550. Selama dia belum breakout, teman-teman jangan dulu entry BMRI. Tetapi kalau misalkan ternyata besok dia breakout, teman-teman masuk, maka cut loss-nya di mana? Cut loss kita pakai di 40 hari harga terendah, yaitu di harga 6100. Jadi teman-teman harus ingat,
boleh beli BMRI kalau dia naik lagi di atas 6150. Kalau misalkan ternyata dia tidak mampu naik, ya jangan dulu masuk. Kita wait and see, kita pindah mungkin di BBRI atau nanti di saham-saham lain yang lebih bagus. Karena kalau teman-teman perhatikan di review 2 hari lalu kita dapat Pegas, menarik. Kemudian di hari ini ada satu saham lagi yang kita dapat cuan, yang mana itu sudah kita kita review di part 228 atau part yang tadi malam. Dan siapa tahu nanti di sini ada juga saham yang bagus untuk kita pakai trading di keesokan harinya. Jadi BMR ini masuk dalam watchlist saya juga ya. Kalau misalkan dia breakout, maka teman-teman langsung buy BMRI, cut loss di 6100 dan targetnya adalah menuju ke 6225 sebagai TP1 dan TP2 menuju ke PBH yaitu di 6550. Kemudian berikutnya adalah saham BBNI, di mana saham ini ditutup minus 1,74% di harga 5675. Kalau teman-teman perhatikan bahwa BBNI ini mengalami penurunan yang cukup dalam dibandingkan dengan dua emiten sebelumnya, di mana yang menjadi menarik adalah emiten ini masih mampu dan kuat bertahan di atas level support di 5625. Ini kurang lebih 50 poin atau kurang lebih 2 tik lagi. Nah, kalau misalkan besok ya, ini opsinya ada 2 juga nih. Ternyata BBNI dibuka dan ternyata jebol di bawah 5625, maka teman-teman jangan entry BBNI. Kita tunggu saja dia rebound ya, setelah dia turun seperti ini. Ketika dia turun sampai ke level sini, ini teman-teman jangan masuk ya. Kita jangan beli. Ini dia masih yang namanya lower shadow-nya itu masih panjang ya. Kita ini masih badinya masih full nih kalau kita gambar nih. Ini mungkin dia masih seperti ini dulu ya waktu opening ya. Sorry. Nah, dia pasti body fullnya seperti ini. Nah, ini ketika dia opening awal, jadi langsung dibanting seperti ini. Nah, kalau seperti ini, jangan masuk. Ini adalah dia sudah gagal bertahan di PBL. Kita jangan masuk. Kita masuk ketika apa? Ketika dia muncul langsung ini. Dia naik lagi dan break di sini. Nah, di level sini. Nah, di level situ, kita buy on breakout di 5625, 5650 dengan target adalah ke 5875 dan target jauh di 6100. Itu opsi pertama. Opsi yang kedua adalah ketika besok ternyata dia turun namun dia mentok di 5625. Ya langsung mentok dan dia mantul, teman-teman masuk 5625 dan 5650. Itu range buy-nya dengan target yang sama ke 5875 dan di 6100. Untuk batasan cut loss, teman-teman bisa pakai di low 40 hari harga terendah, yaitu di harga 5.550. Kemudian saham selanjutnya adalah saham Hoki, di mana saham ini ditutup minus 0,87%. Dan saham ini, kalau teman-teman perhatikan bahwa dia masih bergerak dalam range downtrend. Ya, kalau kita lihat dari The Golden Cross System, di sini sudah mengatakan downtrend, middle trend juga down. Namun resikonya low. Dia memiliki PBL itu di 234. Closingnya saat ini di 230. Artinya dia masih berada di bawah level PBL. Yang mana kita kenal ini level support paling kuat. Tetapi kalau bisa ditembus maka ini cukup rawan dan sekarang sudah berubah menjadi resisten paling kuat. Sehingga rekomendasi terbaik untuk Hoki adalah buy on breakout di 234. Selama dia belum naik lagi di atas 234, maka teman-teman jangan dulu masuk saham Hoki. Jadi kalau misalkan dia masih di 228, 230, 226, teman-teman mending wait and see. Kita tunggu saja sampai dia mampu breakout di atas 234 baru teman-teman beli. Targetnya adalah keberapa? Targetnya adalah menuju PBH yaitu di 256. Ketika dia bisa breakout di 234 dan teman-teman masuk mungkin 234, 236, 238 itu teman-teman entry. Batasi stop loss, batasi cut loss yaitu di low 40 hari harga terendah yaitu di harga 228. Kemudian saham berikutnya adalah saham BBTN, di mana hari ini naik 1.700, 5,59%. Kenaikan yang cukup luar biasa di market yang begitu tidak stabil. Di mana teman-teman yang sudah nonton di part 228, yang sudah saya informasikan bahwa ini adalah ciri saham yang saya katakan adalah saham yang paling menarik dan sudah sesuai kriteria saya. Apa yang saya bilang kemarin? Setelah dia penurunan dalam, downtrend parah, kemudian dia sideways, dan dia masih kuat bertahan di atas PBL, maka itu adalah kriteria yang saya beli. Jadi kalau teman-teman tanya stock picknya gimana sih cara milihnya? Nah ini kayak kemarin saya bilang, saya akan membeli ketika
dia saat downtrend parah, kemudian dia sideways beberapa hari, tapi dia masih bertahan di atas level support. Itu saya akan masuk. Kalau yang saya katakan orang lain pasti masih belum masuk. Mereka akan masuk ketika dia sudah benar-benar confirm uptrend. Dan ini bagi saya sudah profit 5%. Orang lain mungkin belum, tetapi setiap orang punya teknik, punya cara yang berbeda. Tidak bisa kita salahkan mereka bahwa itu salah, bukan. Dan juga saya tidak bisa bilang bahwa saya punya paling benar. Kebetulan dia naik. Tetapi itulah kalau teman-teman tanya, cara saya memilih saham, yaitu ciri saya memilih saham seperti itu. Walaupun saya tunggu lama, tapi saya harus bisa pastikan bahwa saham ini bisa rebound dan hasil profitnya itu bisa menutup selama beberapa hari waktu tunggu saya. Dan untuk BBTN target berikutnya seperti yang saya katakan bahwa berada di 1770. Ini adalah target untuk BBTN kalau teman-teman yang masih hold, semoga taking profit di sana. Tapi ingat, harus kawal trailing stop ya. Jangan sampai teman-teman sudah profit 5% akhirnya hilang. Jadi ini manfaatkan momentum ya, manfaatkan momentum untuk kawal dengan trailing stop sampai dia menembus 1770. Kalau misalkan mampu tembus di 1770, maka BBTN ini peluang besar untuk menuju 40 hari harga tertinggi yaitu di 2180. Tapi kalau misalkan yang belum punya saham ini pasti akan bingung ya, mau masuk di level berapa. Saya cuman kasih tahu di sini level support terdekat di 1637 dan resisten terdekat di 1770. Teman-teman merasa kalau misalkan risk rewardnya menarik ya silakan beli, tapi jujur secara pribadi risk rewardnya memang sudah tidak menarik kalau teman-teman baru mau masuk sekarang. Boleh masuk lagi ketika dia breakout di atas 1770. Itu rekomendasi terbaik ya. Kalau misalkan dia BBTN ini malah naik terus, teman-teman tidak usah kejar, tunggu dia breakout. Pastikan dia breakout dulu di PBH di 1770. Kalau misalkan dia sudah breakout, silakan buy di 1770, target berikutnya di 2180. Ini adalah target jauh. Kalau misalkan teman-teman merasa bahwa 3% sudah cukup, ya sudah di taking profit. Jangan sampai teman-teman harus tunggu sampai 2180. Karena saya bilang TP-nya di 2180, maka targetnya teman-teman juga hold sampai 2180. Tidak seperti itu. Teman-teman punya hak untuk kapan saja taking profit. 2180 itu level berikutnya. Ketika teman-teman mau bertanya resist berikutnya, maka itu bisa dijadikan patokan untuk taking profit. Tapi bukan hal yang mutlak. Kalau merasa bahwa ternyata dia tidak mampu naik ke sana, ya kita taking profit. Jangan kita dia masih ke 280 kok masih bisa, katanya Bang Ren masih bisa kok. Ya kalau dia ke sana ya syukur gitu. Tapi kalau dia tidak ke sana malah balik lagi ke level 1570 kan nyesel. Makanya selalu saya katakan kalau memang yakin dia bisa ke 280 tapi takut dia turun, ya sudah kawal dengan trailing stop. Kalau ternyata dia masih naik, kita update terus trailing stopnya. Ternyata kalau kena ya sudah kita cuannya segitu. Jadi kita memaksimalkan cuan dengan trailing stop. Dan kalau misalkan teman-teman yang baru mau beli saat breakout di 1770, maka ingat ketika dia sudah breakout namun ternyata gagal, turun lagi di bawah itu ya silakan cut loss. Kurang lebih di 1750 teman-teman sudah mulai cut loss. Tapi kalau misalkan daripada saya nunggu breakout, kan lumayan tuh 70 poin. Ya sudahlah saya beli di harga saat ini, tidak masalah. Kalau teman-teman mau beli, tapi ingat level support berikutnya ada di 1637. Kalau itu jebol, maka dia peluang kembali lagi ke 1570. Silakan atur sendiri money management teman-teman untuk trading di BBTN. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-229 hari ini adalah saham BRPT, di mana saham ini ditutup minus 1,6% di harga 925, di mana kita tahu bahwa PBL level support terkuat itu berada di 935, yang mana sekarang sudah menjadi resisten karena harganya sudah berada di bawah level PBL yaitu di 925, sehingga saat ini tidak kita rekomendasikan ya. Kalau teman-teman bertanya apakah BRPT menarik, tidak menarik sama sekali selama dia berada di bawah 935. Jadi kalau dia masih turun lagi di bawah 935 ya teman-teman wait and see terlebih dahulu. Lupakan BRPT, jauh lebih menarik kalau misalkan teman-teman beli yang BMRI tadi itu bagus. Itu kalau breakout juga menarik. Tetapi BRPT bisa menjadi menarik juga seperti BMRI kalau dia bisa breakout lagi di atas 935. Jadi tunggu saja teman-teman, pantau, masukin BRPT ke watchlist, silakan buat alert buy on breakout ketika BRPT lewati 935. Jadi buy BRPT saat dia breakout kurang lebih 935 940, cut loss di 915, target terdekat ke 970 dan target jauh adalah menuju PBH yaitu di harga 1040. Selama BRPT belum breakout di 935, jangan dulu entry di saham ini.
Oke, sekian dulu review saham part yang ke-229. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.